Aku sampai kepusingan banget tuh waktu hari pertama datang ke rumahku yang di Bali. Aku bilang, wah ini nggak, kok aku tiap naik ke atas ini panas, keringat dingin, tapi lucu, keringat gede-gede, keluar keringat gede-gede, terus kayak jantungnya tuh deg-deg, kayak ketekan, kayak deg-deg gimana gitu. Akhirnya aku telepon nih, ada sahabat aku ya, tapi almarhumah. Kalian inget nggak tahun lalu bulan Maret ya 2024, bulan apa sih gue kesini? Sorry, bulan Juli. Itu aku baru kenal sama dari TikTok juga, namanya Bunda Neni. Kalau di TikTok dia suka pakai akunnya Amrita. Nah, Bunda Neni ini syar'i ya, syar'i yang banyak ngajarin aku doa-doa yang penting. Termasuk waktu aku ngerukiah rumah yang di Bali. Itu Bunda Neni yang ngajarin. Jadi aku telepon Bunda Neni, langsung video call. Tapi ternyata Bunda meninggal kemarin nih, say, tanggal 6 Juli baru meninggalnya. Aku sedih banget sebenarnya. Baru meninggal Bunda, belum sempet aku ke rumahnya, kenalan sama anaknya, sama suaminya. Jadi kita tuh jalan keluar sebulan sekali. Itu aku ajak Bunda makan, kita ngobrol, tuker pikiran. Bunda ngajarin aku banyak ngasih ayat-ayat untuk melindungi diri dari serangan orang kayak gitu ya, penyembuhan diri sendiri, mendekatkan diri sama Allah, gimana caranya kita bisa lebih murah rezeki. Sedih deh. Dan Bunda kemarin pulang ya, tanggal 6 Juli dia nggak ada. Tanggal 1 Juli dia nggak ada. Terakhir ketemu Bunda itu 6 Juni. 6 Juni kita ketemu di Urban Forest, makan bareng. Bunda emang udah agak beda. Dia bilang sama aku, Mams, semoga persahabatan kita sampai jannah ya Mam. Berkali-kali aku sampai bingung loh. Iya Bunda, amin, amin Allahumma amin. Terus dia ngeliatin aku terus gitu. Mukanya sih, raut wajahnya sudah beda ya, udah beda. Tapi aku nggak tahu kalau Bunda tuh ada penyakit ganasnya ternyata. Dia nggak pernah ngomong. Jadi kata anaknya meninggalnya kista di perut. Meninggal juga aneh, tengah malam. Gitu nah. Jadi Bunda ngajarin aku, Mas, Bunda Neni ada sering di TikTok, Bunda Amrita. Bunda Neni Destiani Amrita. Udah nggak ada, say. Yang sering datang mampir ke rumah aku. Yang tahun lalu bilang aku dikerjain orang ini. Dingin di sini dingin. Di sini dingin, saya di Jakarta dingin. Ingat nggak yang dia ngajarin aku, dia ngelihat aku di belakang aku ada sosok gede banget, genderuwo, gede banget. Gitu. Enggak, kalau penyakitnya Bunda Neni itu dia udah bilang sama aku waktu ngobatin, ada temennya dia dikerjain orang juga, Bunda kena di perutnya. Udah lama dia ngomong gitu, tapi dia nggak pernah bilang lagi. Aku pikir udah sembuh. Nah, secara medis dilihatnya itu adalah kista gitu secara medis. Tapi Bunda pernah cerita sama aku tahun 2020. Pokoknya pas corona tuh temennya minta tolong. Nah, setelah nolongin temennya itu, dia kehajar juga. Gitu loh, temennya juga nggak selamat, dianya juga nggak selamat ternyata. Baru meninggal tapi beberapa tahun kemudian. Nih, baru kemarin. Aku belum sempat kenal sama keluarganya. Padahal anaknya mau nikah loh si Bunda. Jadi nggak ya? Belum ada kabar lagi dari keluarga, aku juga bingung. Kasian banget Bunda tuh, baik banget say, orangnya say. Gue kenal di TikTok. Udah kayak kakak gue, udah kayak sahabat gue. Udah kayak saudara gue, Bunda itu. Sedih banget gue kemarin tuh. Ya gue bilang, kok Bunda kok pergi sih, gue bilang. Nah Bunda itu ngajarin buat ngerukiah rumah. Jadi rukiah rumah itu pakai air garam. Air garamnya udah kita bacakan dulu ayat-ayat suci. Gitu say. Terus kita pakai buat tel, taruh di air. Wah itu say, ya. Yang namanya segala makhluk aneh-aneh di rumah kabur
lari tunggang langgang itu bersih. Ada, aku punya ART, ada say, tapi aku emang suka cuci piring pagi-pagi, kerjaan aku ini gitu. Plus kacamata plus itu kalau waktu belum dilihat si Bunda Neni ngeliat, jadi mereka pada gelantungan, tau nggak lo, di atap-atap kamar TV, ruang tamu, ruang santai di atas itu pada gelantungan di situ, pada berdiri, ada yang kebalik, ada yang gelantungan, main-main di lampu. Makhluknya tuh, kalau ayat sucinya itu Al-Fatihah 7 kali, ayat kursinya 7 kali, terus Al-Baqarah 5 ayat di depan dibaca, terus sekali 5 ayat depan Al-Baqarah sama 3 ayat belakang baca sekali. Udah gitu baca Al-Ikhlas, Falak, dan Anas. Baru yang terakhir ditutup dengan sholawat 3 kali, sholawat ke Rasulullah 3 kali. Ditiupkan ke garamnya, terus garam itu kamu bisa simpan. Waalaikumsalam. Bisa buat kamu mandi, bisa buat kamu bersihkan rumah, rukiah rumah, dilempar garamnya boleh, masukin ke dalam air untuk ngepel boleh gitu say. Udah gue ulangin tadi, belum. Ini pertama kamu baca Al-Fatihah dulu kan, niat ya, niat untuk air garamnya ini. Saya mau mendoakan air garam ini menjadi garam rukiah. Mendoakannya setelah itu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan, membersihkan rumah, membersihkan badan, membersihkan semuanya dari gangguan-gangguan jin dan setan yang terkutuk ya. Udah, terus kamu baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat kursi 7 kali, terus Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, 5 ayat di depan, terus Al-Baqarah 3 ayat di belakang, baca sekali-sekali. Habis itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus baca Anas, sama sholawat ditutup 3 kali. Udah, baru di garam krosok ya, garam yang kotak-kotak yang kasar, garam kasar yang beli di pasar tuh, bukan garam masak ya. Terus kamu tiupin ke situ, ke garam itu. Kayak gini nih garamnya nih, kayak gini. Ini aku punya persediaan. Nih, ini udah didoain ya garamnya. Ya. Terus Bunda juga ngajarin aku kalau di rumah rasa nggak enak, mungkin ya kamu bisa pakai mandi, bisa kamu kasih di kain pel. Boleh kamu pakai di kain pel, di airnya buat kamu ngepel rumah. Boleh kamu taruh di semprotan air buat semprot-semprotin di sekeliling kamu, misalnya rasa nggak enak, ya kan? Atau kamu untuk mandi-mandi rutin, ya, bersihin badan sendiri. Garam ini bagus juga, karena barang begituan paling takut sama garam yang udah didoakan. Nggak tahu kenapa mereka pokoknya musuhnya garam. Kalau udah didoain itu, apalagi yang setan cemen-cemen tuh kabur say. Nggak tahu ya kalau setannya yang tua, yang iblis banget itu agak sulit itu, yang udah perjanjian. Makanya jangan pernah kalian terkecoh ya. Mau cepet kaya, dikasih apa-apa mau terima aja. Yang berhubungan dengan goib-goib nggak usah say. Jangan terkecoh. Nih baca ini, pakai ini ya. Aduh, jangan deh. Ini kamu nanti ke puasain bacainnya gini, terus nanti kamu kesini. Waduh,
bawa ini ya sajen. Aduh, jangan jangan pernah. Halo ya, kalau udah keikat nggak ke kamu doang, ke anak cucu. Karena kayak begituan tuh, ada gue punya ART say, tapi kalau pagi gue suka nyuci. Karena makhluk-makhluk begituan tuh lebih pinter lagi kalau soal kelicikan. Manusia tuh licik memang, karena manusia nafsunya gede. Tapi kalau manusia kan hidupnya sebentar doang, nggak lama kan. Ya bunda aja udah nggak ada umur 50 berapa, 58, 59 bunda itu umurnya. Bayangin, udah nggak ada. Kalau mereka kan hidup terus. Nah itu yang dihajar anak cucu lu nanti. Lo nya udah sadar, anak cucu lo tetap dihajar sama dia karena perjanjian itu mengikat. Gitu say. Pokoknya hati-hati aja lo, pada. Terus kalau ada orang-orang yang kita nggak terlalu kenal, persaingan bisnis, jangan seenak aja kalian bolehin ke rumah ya. Kalian tampung tuh di rumah tuh, nggak taunya di rumah ngapain. Hati-hati, jangan naif. Apalagi tinggalnya di sini nih, di negara kita banyak banget yang main begituan say. Ya percaya nggak percaya ya say. Gitu say. Iya, jangan sembarangan bawa orang masuk ke rumah. Ya lu nggak pernah tahu dia dengki sama lu, dia taruh apa-apa di sini, di rumah lu. Ya. Tiba-tiba lu sekeluarga sakit mulu, tiba-tiba bisnisan lo hancur mulu. Yang biasanya duit lo kenceng, banyak, gampang cari duit. Lah kok ini tahu-taunya suami lo males aja sama lu juga males sama laki lu. Kayak begitu guys. Karena di sini tuh begitu. Lagi cuci piring. Di sini tuh kalau nggak bisa jalur biasa, jalur soalnya nih ada temen demen sama suami kita sebenarnya. Tapi suami kita nggak pernah mau, nggak suka sama dia gitu kan. Tapi dia kedemenan sendiri. Nggak bisa jalan normal, pakai cara yang nggak kelihatan. Iya, kayak begitu say. Banyak teman-teman gue orang kantornya lakinya bule pilot, ada resepsionisnya, demen nggak taunya sama tuh lakinya, kedemenan dong. Tapi kan lakinya kan udah nikah, udah punya anak waktu itu temen gue masih hamil tuh anak kedua, anak pertama laki. Dia pakai jalur itu guys, jalur setan say. Langsung dia bikinin minuman, pura-pura bikin kopi ya, pura-puranya dikasih minum ke lakinya. Waduh, itu lakinya sampai lupa sama teman gua. Udah gitu jahatnya dia kan, waktu teman gua ke kantornya juga diminumin. Jadi biar mereka cerai gitu. Jadi teman gua itu mendadak kayak orang linglung, lakinya juga. Terus dianya tuh ngerasa kenyang terus, jadi nggak mau makan. Temen gue sampai badannya cuma tinggal kayak lidi, tau nggak lo badannya. Nah sembuhnya itu waktu dia bener-bener udah cuma tinggal 35 kilo. Udah kurus kering. Kakaknya ngeliat, kata kakaknya, kok kamu kayak gini dek? Kenapa kamu udah berapa lama kamu kayak gini? Nggak tahu kak, aku kayak gini nih. Oh ya udah, ini kayaknya bukan normal, kamu harus diobatin. Akhirnya dibawalah ke orang ustadz gitu saya di Bogor. Gue udah dikenalin juga sama ustadznya, ya kan, berapa tahun yang lalu. Nah si teman gue ini diobatin lah sama si ustadz ini 10 tahun yang lalu, itu cerita ya, 10 apa 11 tahun yang lalu nih. Ya Allah, itu ya teman gue nggak taunya dikasih minuman, diisiin sama barang itu yang goibnya itu yang nggak suka makan. Jadi dia ngerasa kayak enak terus, dibikin kayak nggak mau makan biar kurus sakit terus metong. Jahat banget. Dan ketahuan akhirnya yang ngebuat itu yang kerja di kantor resepsionis. Itu begitu mereka diobatin, tapi setengah mati, diobatinnya tuh setengah mati. Karena kan ngobatin kayak begituan lu berantem di dalam badan lu sendiri kan.
sama makhluk itu. Tapi mereka menang, say. Menang mereka. Itu lakinya tuh nggak, begitu udah si bule itu, bule Prancis itu diobatin, langsung kayak gini, saya di mana ya? Saya ngerasa kayak kemarin, kamu kemarin kan gini, kamu lupa ya, kamu udah mau pergi, kamu udah mau ceraikan saya, kamu mau pergi sama dia. Kaget dong lakinya. Nggak ingat, saya nggak ingat, katanya gitu. Gila, gue bilang sihirnya serem banget. Tuh, say, nauzubillah min jalik. Itu di lingkungan kerja sendiri, bayangin. Ada yang suka sama laki orang, tapi itu laki udah punya anak, punya istri, dia pakai jalur lain, pengen pisahin. Banyak, say, kayak begitu. Banyak. Makanya kita yang orang yang awam, nggak usah kita kayak ketakutan sendiri, atau malah kayak cuek, bodo amat. Dengerin ya, lu mau bodo amat mau enggak, orang ada yang benci sama dengki sama lu, terus tahu seluk beluknya lu, rumah lu, barang-barang lu lagi lengah. Ini Indonesia, makanya gue bilang sediain kayak beginian, say. Nih, ini, say, garam krosok, sholat, banyak zikirnya juga banyak yang khusus ya, zikiran khusus. Oke, jadi nggak betah begituan. Tuh, nih, garam nih, pakai mandi, pakai buat ngepel rumah, pakai buat kamu di kain pel, kamu taruh di semprotan air, kasih sedikit sejumput, kasih air, semprotin kayak gitu, guys. Garam krosok beli pasar 5.000 perak. Doakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, terus baca Al-Baqarah 5 ayat itu yang depan, terus yang 3 ayat belakang. Udah gitu kamu bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan sholawat 3 kali, tiup langsung ke garamnya. Insya Allah, ya kan? Protek diri sendiri, say. Banyak orang sirik dengki, gak suka lihat kita bahagia. Mau percaya kek, mau enggak kek lah, bule itu kan gak percaya begituan. Buktinya kena, saya ngebleng, belok dia pergi ke situ, ke si resepsionis itu. Hai Ruli Mori sayang. Iya, kasihan banget tuh bule kayak orang bego, katanya temen gue. Kayak orang bego, kayak orang lupa, katanya. Saya ngantuk terus selama ini. Ngomong kayak gitu, ngantuk terus kayak orang tidur, katanya gitu rasanya. Lah namanya juga orang dibikin, say. Coba bininya udah ke minumannya dari kantornya si cowok, si lakinya itu, nggak mau makan dari situ, sampai kurus kering, padahal lagi hamil, say. Untung anaknya nggak kenapa-napa. Hai Ruli Morris, kok paranormal? Bukan paranormal, gue ngajarin almarhumah Bunda Neni. Bunda Neni itu syar'i, orang Banten. Jadi Bunda ngajarin aku banyak sekali wejangan-wejangan untuk kita ngadepin serangan-serangan yang begituan. Garam itu ajarannya Bunda juga ke aku. Terus ada ayatnya juga, untuk misalnya kita tahu nih, ngerasa aneh nih, tiba-tiba panas badan kita, terus deg-degannya kencang banget kayak orang paranoid, tahu kan lo? Nah itu mungkin lagi diserang. Ngerti nggak? Ada nggak yang pernah ngerasain kayak paranoid gitu, kayak ketakutan? Terus napas langsung. Nah itu ada, lu baca. Ada bacaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Baca terus ada yang buat nutup juga, nutup supaya mereka nggak bisa lihat kita. Ada Yasin ayat. Udah jarang tuh gue pakai tuh. Mana tuh? Nanti ada gue buka HP dulu. Garam iya, garam penting, say. Kelor lama nyarinya, beli garam aja. Kelor lama.
Kalau gue garam gue pakai mandi rutin buat rendeman sampai pala. Terus gue pakai buat ngepel rumah, sama gue pakai buat ini apa namanya, nyemprot juga. Nyemprot set 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 set. Jadi taruh di dalam situ udah di doanya pakai 7 kali Al-Fatihah, 7 kali ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali masing-masing. Baru sebelum itu habis ayat kursi Al-Baqarah. Al-Baqarah yang 5 ayat di depan. Terus Al-Baqarah yang 3 ayat terakhir. Baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, 3 kali, 3 kali, dan sholawat 3 kali. Yes, Yasin 9, bener, mantap. Yasin ayat 9. Karena berlindung kepada Allah, karena Allah yang menutup yang ada di depannya, di belakangnya, di sampingnya. Itu top. Itu lagi deg-degan jantung langsung tutup, tak, pakai ayat itu. Aku pernah tuh setahun yang lalu tahu nih mau diserang nih, tahu banget, oh ini mau diserang gue gitu. Karena 2023, 2 tahun yang lalu itu Mamski masih mimpi ular itu hampir tiap bulan tuh, mimpi ular itu masih ada. Lagi jalan di hutan, lihat rumah kosong, kayak bukan rumah, kayak bangunan tua terbengkalai gitu, kayak gudang tua ya, yang cuman kayak tembok doang, tinggi gitu gudangnya. Mamski masuk ke dalam situ, gudangnya udah tua banget, terus di dalamnya karena udah lama di hutan jadi banyak banget tumpukannya daun-daun di dalamnya gudang, kayak gudang tua kosong gitu. Pintunya tinggi gede. Mamski masuk ke dalam situ, lihat kok banyak banget pohonan juga di dalam gudang itu, pohonan dan daun-daun yang rontok dari pohonan yang udah masuk ke dalam gudang, kayak bangunan tua. Tiba-tiba ditumpukan daun yang udah tinggi gitu, gerak gitu. Gue lagi masuk ke dalam situ, Mamski liatin pergerakan di dalamnya, daun-daun yang numpuk, daun kering ya guys. Tiba-tiba keluar ular gede banget. Itu mimpi gue tuh. Itu begitu keluar ularnya seret mau nyerang gue tuh, itu gue kabur lari, dia masih ngejar. Nah mimpinya tuh setiap gue mimpi ular, setiap gue lari, tapi habis gue lari, gue pasti balik badan, gue ngadepin dia, ngadepin ular itu berkali-kali 2023, 2024. Dan ular yang gue hadapin di mimpi gue pasti gue bunuh, gue bun ularnya. Ada yang gue pecahin palanya pakai batu, ada yang gue cekek, gue bisa nyekek dia, gue nggak ngerti kenapa. Pokoknya pasti mati ularnya, pasti metong. Gitu say. Nah ternyata ular itu, tanda mimpi ketemu ular itu bukan cuman, katanya kan digigit ular jodoh ya. Kalau udah nikah nggak ada lagi gigit ular. Yang ada itu adalah kiriman orang. Dan ternyata benar. Bukan kiriman orang. Jadi ular itu memang mimpi tuh artinya macam-macam. Termasuk si ular ini ya. Yang aku mimpikan ularnya gede, nyerang, jahat, kayak kelihatan lah dia mau memangsa kita gitu. Nah itu sebenarnya kiriman orang. Ya betul. Dan betul sekali. Alhamdulillah kita bisa menanggulangi sendiri. Pokoknya intinya jangan lupa sholat, minta bantuan Allah, kamu pakai garam, kamu rajinin zikirnya, udah nggak betah itu begituan. Biarpun udah kayak ditanam di rumah kek, dikirim ke kamu kek, karena dia mungkin punya barang-barang pribadi kamu, gitu, nggak apa-apa, gitu, ya. Spesial minta sama Allah perlindungannya Allah. Ya itu tadi zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu bagus juga, minta perlindungan Allah. Itu kan zikirannya Nabi Yunus waktu di dalam perutnya paus kan, ikan paus kan, minta pertolongan Allah. Nah itu guys, gitu ya.